Shalom adik-adik remaja, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kak Arini yakin semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan senantiasa melindungi kita selama seminggu ini, bahwa Tuhan juga menolong dan memberkati dan juga memberikan kesehatan untuk kita semua. Nah, kita akan memuji nama Tuhan karena hanya nama Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kita akan pujikan, layak dipuji disembah. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak pembina remaja, dan kita akan memuji Tuhan. Bapa, Kau setia, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Tuhan ada beserta dengan kita. Kita akan pujikan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia.
Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Pagi anak-anak remaja, ya, halo, gimana kabarnya? Ya, Pak Eki harap kalian baik dan sehat. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang mampu bertahan karena andalkan Tuhan. Bisa dilihat di Alkitabnya, kita buka di Yeremia 17 ayat 7. Begini firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, tidak bisa dipungkiri, goncangan di segala bidang sedang melanda kehidupan manusia di dunia ini. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi takut, iman tergoncang, dan mulai kehilangan pengharapan. Terutama saat ini, di masa pandemik ini, banyak orang yang takut ya kena corona, dan banyak hal yang mereka lakukan untuk terhindar dari hal itu. Nah, orang Kristen pun yang awalnya begitu sangat melayani Tuhan dan memulai segala sesuatu dengan lambat laun semangatnya mengendor. Bahkan bisa jadi mereka tidak lagi hidup dalam roh, tapi hidup dalam daging. Itu bisa dilihat di Galatia 3 ayat 3. Firman Tuhan menegaskan sekalipun dunia bergoncang, setiap kita yang hidup di dalam Kristus ya menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu Ibrani 12 ayat 28. Tuhan Yesus telah menerima segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu tidak ada yang tak mungkin baginya. Tak perlu takut menghadapi goncangan, sebab Tuhan yang menopang dan melindungi kita. Penyertaan Tuhan atas orang percaya takkan pernah berakhir, sekalipun keadaan dunia serba tidak menentu. Bagi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, ada pengharapan yang pasti. Yeremia 17 ayat 7-8 begini firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, orang yang hidup mengandalkan Tuhan pasti dibuat berbeda oleh Tuhan, sehingga tak perlu takut pada musim-musim kering. Hidup mengandalkan Tuhan berarti tidak lagi hidup mengandalkan diri sendiri, baik itu kekuatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, kedudukan kita, apapun yang kita miliki saat ini. Pemazmur mengingatkan kita, ini adalah debu, kita adalah debu. Di Mazmur 103 ayat 17. Ya, segala hal yang melekat pada kita takkan mampu menolong kita dari goncangan dunia, sebab semuanya serba terbatas, termasuk umur kita juga ada batasnya. Begitu pula semua yang ada di dunia ini bersifat fana, pada akhirnya akan berakhir. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain kita harus seperti akar yang terus mendekat dan melekat pada sumber air. Sumber air itu firman Tuhan sendiri. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 7 ayat 37-38 dan Yohanes 1 ayat 1. Kuncinya untuk bertahan di tengah goncangan dunia adalah hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami, terutama di masa pandemik ini Tuhan, agar kami terus mengandalkan Tuhan seumur hidup kami. Kuatkan kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami bisa menjadi berkat. Haleluya. Amin.